Semua pemasukan barang dari luar negeri maupun dari lokal perusahaan lain ke perusahaan Anda disebut dengan istilah delivery in. Pemasukan tersebut dapat berupa barang yang dibeli, dipinjam, atau disewa perusahaan Anda. Dan dapat pula berupa pengembalian barang dari rekanan ke perusahaan Anda. Sedangkan data pemasukan hasil produksi tidak termasuk delivery in, melainkan produksi, sehingga tercantum di chapter 3. Cara pengelolaan data delivery in sebagai berikut. 1. Dari layar dashboard, silahkan masuk ke menu partners. 2. Klik delivery order di sebelah kanan nama perusahaan yang mengirimkan barang. Selanjutnya, layar akan menampilkan daftar delivery order beserta dokumen BC pemasukan dari perusahaan tersebut. 3. Apabila perusahaan Anda bertipe gudang berikat, maka silahkan klik Please choose dan klik Delivery Order from nama perusahaan pengirim to warehouses. Untuk menghapus data, cukup klik tombol Delete di bawah setiap tampilan Delivery Order pemasukan barang. Untuk menambahkan data, silahkan klik tombol Add Delivery Order to Plant atau Add Delivery Order to Warehouses. Untuk mengedit data, silahkan klik tombol Edit di bawah setiap tampilan Delivery Order pemasukan barang. Khusus penambahan dan pengeditan data, silahkan form isian yang tampil kemudian diisi dengan lengkap, yaitu seluruh input yang berwarna merah bata dan input mengenai dokumen BC, yakni jenis, nomor registrasi, dan tanggal. Setelah selesai, silahkan Anda klik Save Delivery Order untuk menyimpan. Kemudian, klik Click Here to Continue untuk mengisi data produk yang tercantum di surat jalan dan dokumen BC. Layar akan berganti. Di sini, Anda dapat memasukkan nama, jenis, dan jumlah, satuan, harga dari barang tersebut. Lalu, silahkan klik Include untuk memasukkannya pada delivery order. iCore menyimpan informasi barang yang telah diinput sebelumnya. Sehingga jika di kemudian hari Anda melakukan penginputan delivery order, maka di tahap penginputan produk setelah klik Click Here to Continue, Anda tinggal memasukkan jumlah dan harganya dan klik Include. Software iCore juga mempunyai sistem auto-import untuk pengisian maupun pengubahan data dengan berdasarkan data pada file template CSV yang Anda isi. Semua data pada file template CSV akan disimpan oleh iCore. Apabila ada yang sama dengan yang telah tersimpan sebelumnya, maka otomatis data terbaru menimpa data yang lama. File-file template CSV untuk pengisian data secara otomatis terdapat di dalam CD pada paket iCore. Atau silahkan meminta kepada kami melalui email manajemen@indonesiacore.com apabila file-file atau CD hilang. Template CSV yang digunakan untuk data pemasukan barang dari luar perusahaan ke dalam perusahaan Anda adalah delivery in. Cara penggunaannya adalah silakan diisi file template dengan memperhatikan hal-hal berikut. Seluruh kolom bercetak tebal wajib diisi, yaitu nomor surat jalan, tanggal penerimaan, jenis dokumen, nomor dokumen pabean, tanggal dokumen pabean, pajak, persentase pajak, pemasok atau pengirim, kode barang, nama barang, jenis barang, satuan, jumlah, harga persatuan, valuta. Tidak ada baris kosong antar baris data. Penulisan tanggal menggunakan format tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Misalnya, 10 Januari 2013 jam 8 pagi ditulis 10 garis miring 01 garis miring 2013 0800. Untuk mengubah setting tanggal di Microsoft Excel, silahkan klik kanan pada sel, lalu klik format cells, lalu klik date, dan pilih Indonesia pada pilihan locale atau location.
Jenis dokumen. Misalnya, BC 2.3, BC 2.7, BC 3.0, BC 2.5, ataupun dokumen BC lainnya. Nomor dokumen pabean dan tanggal dokumen pabean diisi nomor registrasi dan tanggal pada dokumen BC. Pemasok atau pengirim. Diisi satu baris saja mengenai perusahaan supplier atau vendor pengirim. Contoh penulisannya, PT Sanken Indonesia MM 2100 Cibitung. Jenis barang yang dikenali I-Core hanya raw materials untuk bahan baku atau bahan penolong, work in progress products untuk WIP, finished goods untuk barang jadi, capital goods untuk mesin, office equipments untuk peralatan kantor, waste untuk barang sisa atau sampah. Angka yang ditulis pada jumlah maupun harga persatuan apabila ribuan tidak menggunakan tanda baca apapun. Contoh, 10.000 cukup ditulis seperti berikut. Apabila desimal, cukup menggunakan titik saja. Contoh, 5.000,55 ditulis seperti berikut. Setelah selesai mengisi, silahkan simpan dalam bentuk file CSV. Caranya, klik Save As, lalu di Save As Type, Anda pilih CSV, delimited, dan klik Save. Di layar dashboard software I-Core, pilih Plant ataupun Warehouse sesuai tipe perusahaan Anda. Plant untuk kawasan berikat, Warehouse untuk gudang berikat. Lalu, pilih Import Data yang ada di kolom Step 1. Klik Choose File dan Upload untuk memilih file Delivery In yang telah Anda isi, lalu silahkan menguploadnya. Setelah terupload, klik nama file tersebut di kolom Step 2 dan klik tombol Deliveries In. Kemudian, di kolom Step 3, klik Match Data Columns. Di layar akan tampak dua kolom data. Cocokkan data dengan cara menarik kolom berwarna hijau ke tengah, menyesuaikan dengan kolom berwarna kuning atau oranye. Kemudian, klik Import Data. Tunggu hingga proses selesai, akan tampil seluruh data yang Anda import ke I-Core. Proses ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Apabila setelah 30 menit tidak tampil, maka kemungkinan besar proses gagal. Sehingga Anda harus memecah data per 20 hingga 100 baris, lalu import satu persatu agar kemungkinan berhasil lebih besar. Demikian tutorial chapter 2 yang mencakup cara melakukan proses delivery in baik secara manual maupun import dari Microsoft Excel. Anda dapat kembali ke menu pemilihan chapter atau mengulangi chapter 2 ini sekali lagi. Terima kasih.